Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zainuddin, biasa dipanggil Mazen, ya. Biasanya teman-teman manggilnya Mazen. Ya, untuk video kali ini saya akan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian semua yang mau memulai menjadi konten kreator. Ya, sebenarnya konten kreator itu banyak peminatnya, guys. Banyak peminat, tapi banyak orang yang gagal di sini, guys. Makanya di video kali ini saya memberikan 5 hal atau 5 persyaratan yang harus harus dilakukan atau harus di istilahnya komitmen, ya, supaya bisa tercapai untuk monet, guys. Yuk, jangan lama-lama, dan ini penjelasannya. Oke, guys. Yang saya maksud tadi dari 5 hal untuk menjadi atau persyaratan yang untuk menjadikan kita konten kreator, itu salah satunya yang pertama itu adalah niat, guys. Ya, niat. Yang pertama itu niat. Kalau kalian tidak ada niat, ya maksudnya hanya coba-coba, mending saya sarankan jangan ke konten kreator, ya. Tapi ke dunia yang lain. Ya, ya mungkin pekerjaan apa yang bisa kamu lakukan, dan pekerjaan yang kalian lakukan hari ini ya lakukan dengan benar, dengan baik, itu aja. Jangan mencoba-coba kalau memang kalian nggak ada niat. Yang kedua, itu kalian punya HP, guys. Ya, HP. HP ini bukan sembarang HP, guys. Kalau konten kreator yang bilang, "Oh, nggak perlu HP bagus-bagus, cukup HP kalian yang biasa." Loh, beda, guys, beda. Justru kita kalau konten kreator, kita kan pengennya yang maksimal, yang membuat atau ya istilahnya yang bikin video itu yang wow gitu, yang bagus, ya. Makanya kalau kita pengennya yang bagus, otomatis kita harus punya HP bagus juga, kan seperti itu, ya. Jadi kalau kalian cuma HP biasa, guys, ya bisa, bisa. Cuma kalian untuk kontennya atau konsepnya harus beda. Jadi gitu. Soalnya apa? Pengalaman saya kalau HP biasa atau konten kreator itu tidak maksimal, guys. Ya, sedangkan kita kalau pemula itu pengennya HP ini udah portable atau udah sesuai dengan kriteria kita. Kalau HP-HP biasa mungkin kita masih bikin editingnya di filter ini terus harus seperti ini. Tapi kalau kita sudah punya HP yang bagus, ya otomatis semua fasilitas atau apa editing yang mendukung itu sudah ada di HP kita, seperti itu. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi, cari aplikasi tambahan, seperti itu ya. Yang ketiga, ini kita bikin konsep, guys. Ya, bikin konsep. Jadi kalau teman-teman maunya eh, jadi konten kreator cuma asal-asal ikut-ikutan aja, mending jangan seperti itu deh. Ya, harus punya konsep sendiri. Ya, konsep itu banyak, guys. Konsep itu banyak. Jadi konsep yang di sekitar kita itu udah banyak, ya. Contoh kalau kalian eh, di sekarang pekerjaannya kalian apa, mungkin pegawai pabrik ini ada sebagian apa produksi, ya nggak apa-apa, sharing-sharing aja tentang produksi ini apa, eee, terus memperkenalkan ini, "Oh, ini mesinnya ini, modelnya ini nanti," tutorial aja, guys, nggak apa-apa. Istilahnya buat perkenalan, terkadang kan orang kan nggak tahu. Maksudnya kalau orang kan, yang nggak pernah ke pabrik kan juga belum tahu nih alat-alat yang ada di pabrik itu apa aja. Jadi seperti itu. Jadi
dikasih tahu, direview lah satu persatu, ya nggak apa-apa. Ya, tapi nunggu momen yang pas, nunggu momen yang pas gitu. Jadi nggak waktu kalian senggang lah, mungkin seperti itu. Atau hiburan di pabrik apa itu di sharing aja, di-upload aja nggak apa-apa seperti itu. Jadi konsep itu sebenarnya dari kita sendiri, guys. Nah, gitu. Jadi kalau kita nggak ada konsep, ya ya nggak bakal bisa, guys, nggak bakal yang maksudnya nggak bakal apa ya, kalau kita ikut-ikutan doang atau gimana itu nggak bakal bisa. Yang keempat, guys, yang keempat ya itu harus mempunyai skill editing. Walaupun skill editingnya cuma sebatas dasar, itu sudah bisa membuat kalian itu eh, bisa apa ya, istilah video ini bakalan bagus kalau kita punya skill editing walaupun dasar ya, ya gitu. Jadi yang keempat ini memang penting, guys, karena kalau kalian nggak punya skill editing, ya maksudnya skill editing ini bisa dipelajari ya. Jadi banyak kok di YouTube itu, di YouTube ini tutorialnya banyak. Jadi kalian kalau memang ada niatan mau mau jadi content creator, belajar aja dulu editing ya. Jadi empat konsep ini juga eh, kalian ya, maksudnya kalian dalami. Ya, terus yang terakhir ini yang ini yang apa ya, yang bikin kalian nantinya akan sukses. Yang kelima ini eh, mampu bekerja di bawah tekanan, guys. Ya, jadi ingat, konten kreator bukan sekedar pekerjaan yang walah enteng biasa, bukan seperti itu, guys. Justru konten kreator ini apa ya, kita harus bekerja ya, istilahnya kalau kita berpikir itu berpikirnya sangat keras ya. Terus di bawah, maksudnya di bawah tekanan juga kita itu dasarnya lari ke konten kreator itu dasarnya apa dulu. Nah, kalau kalian berdasarkan bahwasannya cuma iseng-iseng atau eh, coba-coba, ya mungkin nggak akan berhasil di sini. Ya mungkin pasti kalian kalaupun ada tekanan, ya pasti kalian akan nggak langsung berhenti di stuck di situ, guys. Jadi kalau eh, konten kreator ini ya istilahnya kita kayak punya anak gitu, guys, kayak punya anak. Jadi kita titik ake ya, maksudnya eh, apa ya, istilahnya us setiap harinya ini kita harus openi, maksudnya openi apa ya bahasa Indonesia, openi ya, kita penuhi lah. Untuk yang kelima ini, guys, ya untuk yang kelima ini pamungkas, guys, pamungkas, bisa dipercaya apa enggak, cuma yang pasti ini pasti akan terjadi ya. Jadi kalau kita udah jadi konten kreator, pasti kita bekerja bekerja di bawah tekanan, guys. Jadi kita mampu bekerja di bawah tekanan. Jadi kalau kita ya dasarnya kalau kita berlari ke konten kreator dari orang yang tidak bekerja atau pengangguran itu sulit, guys. Jadi kita mau apa berusaha ke konten kreator untuk menghasilkan uang, ya kita nggak bisa karena instan pun. Jadi konten kreator itu bukan seperti itu, nggak bisa instan. Jadi butuh waktu. Sedangkan kita ada keluarga yang harus kita openi. Ya maksudnya kita anulah, ya kita kasih makan lah gitu. Jadi dengan kita menjadi konten kreator dengan jalur kita itu pengangguran terus beralih ke konten kreator itu saya tidak menyarankan, kan, karena eh,
tekanan yang sangat besar tuh pasti di situ. Beda lagi kalau kalian, eee, bekerja sambil jadi content creator, itu agak mendingan Guys, mendingan. Tapi juga tekanan, karena apa? Content creator itu setiap hari harus diopeni Guys. Ya, harus istilahnya kita harus rajin-rajin upload, kan gitu. Kita rajin-rajin, bikin skrip, konsepnya atau apa, itu wajib Guys, ya. Jadi, eee, kalau kalian pun bekerja sambil ngonten, itu pun nggak akan maksimal, kecuali kita bekerja lebih keras lagi, gitu. Jadi intinya ya bekerja di bawah tekanan, guys. Jadi seperti itu. Kalau kalian mampu bekerja di bawah tekanan, insya Allah kalian pasti akan berhasil di konten kreator. Nah, jadi gitu, guys. Jadi 5 hal yang perlu kalian perhatikan kalau kita memulai jadi konten kreator. Yang pertama adalah niatan, ya. Yang kedua, yang punya HP, ya. Ya. Yang ketiga adalah punya konsep. Yang keempat, punya skill editing. Yang kelima, itu mampu bekerja di bawah tekanan. Ya, mampu bekerja di bawah tekanan. Itu aja. Ya. Oke. Kalau video ini menurut kalian apa masuk akal, ya silakan kalian like, share. Ya kalaupun nggak masuk akal, ya terserah kalian. Ya istilahnya saya di sini cuma bicara secara pengalaman, ya bukan eh, katanya ini enggak. Ini pengalaman saya pribadi. Saya bisa menyimpulkan bahwasanya kalau kita menjadi konten kreator itu ada 5 hal, itu ada 5 persyaratan yang kalian harus sanggup penuhi. Kalau di 5 ini udah kalian penuhi, insya Allah pasti kalian bisa berhasil di konten kreator. Seperti itu. Ya, oke, segitu saja. Ya, segitu saja apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Ya, terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.